Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas pemikiran dari seorang tokoh yang cukup populer, yaitu Charles Darwin. Secara ringkas bisa kita jelaskan bahwa Charles Robert Darwin ini lahir pada tahun 1809 dan meninggal pada 1822. Ia adalah seorang ilmuwan dari Inggris. Teorinya tentang evolusi organisme telah menyebabkan perubahan besar dalam ilmu biologi, filsafat, dan agama. Buku yang terpenting dari Darwin ini adalah The Origin of Species yang terbit pada 1859. Nah, buku Darwin ini nantinya menimbulkan perdebatan-perdebatan yang berlangsung beberapa puluh tahun kemudian. Kalau kita lihat pemikiran atau ajaran yang terkenal dari Darwin ini, terutamanya adalah teori evolusi dan persaingan untuk hidup atau the struggle for life. Evolusi dalam arti biologi bisa diartikan sebagai proses perkembangan segala bentuk organisme yang berlangsung cukup lama. Nah, Darwinlah orang yang pertama kali menerapkan teori evolusi secara modern, sampai teori ini digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, teori Darwin ini memberikan dasar bagi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, bahkan juga filsafat. Kalau kita lihat, dasar berpikir Darwin ini bertitik tolak dari pandangannya. Yang pertama, adanya gejala-gejala biologi yang terus berubah pada setiap organisme makhluk hidup. Yang kemudian kedua adalah adanya keturunan yang berlebih-lebihan dari organisme makhluk hidup. Nah, oleh karena segala makhluk hidup selalu menghasilkan keturunan yang berlebih-lebihan, maka timbullah di antara makhluk hidup tersebut suatu perjuangan untuk mempertahankan hidup. Nah, di dalam perjuangan itu, jenis makhluk hidup yang lemah tidak akan bisa bertahan dan tidak akan dapat melangsungkan kehidupan keturunannya, sehingga akhirnya musnah keturunannya. Jenis yang dapat bertahan di dalam perjuangan dapat tetap terus hidup dan melangsungkan keturunannya. Nah, semua jenis organisme makhluk hidup senantiasa bersaing dengan sesama jenis dan juga dengan jenis makhluk hidup lain. Organisme-organisme makhluk hidup berkembang biak dalam jumlah besar. Organisme makhluk hidup yang kita sebut Homo sapiens berkembang melalui proses dari jenis kera besar. Manusia telah muncul dari perjuangan sebagai kemenangan besar yang dicapai evolusi. Proses tersebut berlangsung cukup lama, tetap dan sangat lambat. Manusia dengan otaknya, kaki berjalan tegak merupakan anak kesayangan evolusi. Menurut Darwin, jenis makhluk hidup yang disebut Homo sapiens pun mengalami proses evolusi dan seleksi alam selama beratus-ratus ribu tahun lamanya, di mana jenis Homo sapiens berasal dari jenis manusia kera, yaitu Pithecanthropus erectus yang ditemukan 400.000 tahun yang lampau oleh von Koenigswald di Solo. Kemudian ada Sinanthropus erectus atau manusia Peking yang ditemukan pada tahun 300.000 tahun yang lampau. Kemudian manusia Neanderthal atau Homo Neanderthal atau juga Homo dari lembah Neander yang hidup di Eropa 100.000 tahun yang lampau dan sampai pada Homo sapiens. Menurut Darwin, dalam proses evolusi tersebut, Homo sapiens atau manusia telah muncul dari perjuangan sebagai pemenangnya. Proses evolusi manusia berlangsung secara tetap dan bergerak sangat lambat berabad-abad lamanya. Dengan terbitnya buku Darwin The Origin of Species, atau bisa kita artikan sebagai asal mula jenis-jenis makhluk hidup tahun 1859, memunculkan suatu konflik besar antara ilmu pengetahuan dan agama. Kaum agama menyangkal bahwa manusia dalam hal apapun berbeda dari jenis makhluk hidup lainnya. Dalam kitab suci dijelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, sehingga tidak mungkin manusia berasal dari jenis makhluk hidup lain seperti yang dikemukakan oleh Darwin. Sampai sekarang, konflik asal mula manusia masih menjadi perdebatan hangat. Nah, demikian pula halnya di kalangan intelektual sendiri, konflik ini mengambil bentuk lain, yaitu pertentangan antara kaum humanisme atau dehumanitis dengan kaum scientisisme atau kaum yang berpegang pada ilmu pengetahuan. Nah, kaum scientisisme ini yaitu kelompok yang mengakui pendapat Darwin,
Kaum humanisme mengatakan bahwa bagaimanapun juga manusia tidak mungkin berasal dari jenis makhluk hidup lain. Apabila ada yang berpendapat bahwa manusia berasal dari jenis makhluk hidup lain yang telah mengalami proses evolusi, berarti mereka telah merendahkan martabat manusia itu sendiri. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai pemikiran Charles Darwin tentang evolusi. Kita akhiri dengan quotes Charles Robert Darwin, yaitu bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk lebih dimasifkan dengan membaca buku. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.